Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami tahu bahwa kehidupan kami berjalan karena Engkau. Oleh sebab itu sekali lagi kami ingin mendengarkan sapaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Roma 8 ayat 28 hingga 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Pak, saya sudah 35 tahun, tapi masih belum jelas mau kemana hidup ini. Karir saya stuck, investasi merugi gara-gara pandemi, rencana nikah tertunda karena finansial belum stabil. Melihat situasi dunia yang makin kacau, perang, krisis ekonomi, perubahan iklim, saya jadi bertanya-tanya, apakah hidup ini ada maknanya? Untuk apa saya hidup susah payah kalau ujung-ujungnya semua akan hancur juga? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan eksistensial ini muncul terutama ketika kita menghadapi serangkaian kegagalan atau melihat kondisi dunia yang sepertinya tanpa harapan. Kita memiliki quarter life crisis atau midlife crisis dan sering memicu pertanyaan, apa sih purpose atau tujuan hidup saya sebenarnya? Mari kita melihat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu berarti Allah tidak hanya pasif menonton, tetapi aktif bekerja bersama-sama dengan keadaan hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Untuk apa? Menghasilkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan ini menunjukkan bahwa janji ini khusus untuk orang-orang yang di dalam relasi kasih dengan Allah. Ini bukan promosi umum untuk semua orang tanpa syarat. Bukan. Dan ini harus sesuai dengan rencana Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah punya grand design untuk hidup kita yang jauh lebih besar dari perspektif jangka pendek kita. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan ini adalah ultimate purpose atau tujuan utama kehidupan orang percaya. Character transformation itu menjadi seperti Kristus. Transformasi utama ini menjadi seperti Kristus ini adalah proses dan bukan instant result. Golden chain of salvation, ya. Kita melihat urutan keselamatan itu, kita dipilih, kita ditentukan, kita dipanggil, kita dibenarkan, kemudian kita dimuliakan. Lihat Bapak Ibu saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa hidup kita itu bagian dari naratif atau cerita yang jauh lebih besar dari sekedar kesuksesan personal. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan yang menjadi aplikasi kita? Yang pertama, mari kita mendefinisi ulang kesuksesan. Ukuran kesuksesan jangan hanya dilihat dari pencapaian materi atau jenjang karir yang bagus, tetapi juga kita harus melihatnya kesuksesan itu dari pertumbuhan karakter dan kontribusi kita kepada orang lain. Dan tanyakan, seberapa jauh saya sudah menjadi seperti Kristus. Kemudian yang selanjutnya kita harus terima bahwa life is a journey, bukan destination. Pergumulan, kegagalan, dan penantian adalah bagian dari proses pembentukan karakter dari Tuhan. Tanyakan, apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin ajarkan melalui situasi ini? Kemudian, pikirkan impact jangka panjang dari hidup Anda. Ini think legacy.
bagaimana saya bisa berkontribusi untuk generasi berikutnya. Ini bisa melalui mentoring, ini bisa menjadi kita terlibat di dalam kontribusi sosial begitu ya. Dan mari kita stay connect to community. Jangan hadapi pergumulan sendiri. Bergabung dengan komunitas iman kita yang saling mendukung dan mengingatkan akan purpose yang lebih besar yang sudah dirindukan oleh Kristus. Oleh sebab itu, mari kita bertanya masing-masing. Ketika saya melihat kembali perjalanan hidup saya, di area mana Tuhan sudah bekerja mengubah karakter saya menjadi lebih seperti Kristus? Dan bagaimana saya akan bekerja sama dengan Tuhan di dalam proses transformasi ini ke depannya? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarkan kami boleh melihat bahwa setiap cerita yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami, kehidupan saya, ini tidak pernah menjadi cerita yang sia-sia, karena Engkau sedang menenun sebuah cerita yang indah. Dan kami akan menjadi saksi, dan kami pada akhirnya akan melihat kemuliaan Tuhan. Pimpin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.